Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bosku, pecinta durian, penghobi durian, pekebun durian, penjual durian, dan juga broker durian di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan yang sehat ya bosku ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya bosku, amin amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini saya benar-benar di depan kamera ini, jadi sedikit malu. Oke, nggak usah panjang lebar ya bosku ya. Sedikit sharing perihal rusaknya dua pohon durian saya yang ada di kebun yang ada di Kuningan ya bosku ya khususnya. Nah, sebetulnya saya sudah ikhlas bosku, dimana ya sudah, ini adalah kehendak Tuhan begitu ya, dan saya mencoba untuk ber, ber berbenah diri lah, bagaimana mungkin ini ada salah satu kejadian yang memang salah satu faktor kesalahan dari saya begitu. Nah, tapi saya coba share bagaimana kronologi dan juga motif kenapa ini bisa terjadi begitu bosku. Nah, pertama itu di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2024 itu Bu Ahmad ya, istri dari Pak Ahmad yang merawat kebun saya, itu menyampaikan bahwasannya ada dua pohon yang rusak begitu, ada yang rusak gitu ya. Nah, saya tanya apakah parah atau enggak begitu. Ternyata beliau menyampaikan dua batang ataupun dua dahan itu rusak. Saya berpikir, oh ya sudah, tidak ada masalah kan, toh cuma dua, insya Allah pohon sendiri tidak akan ada masalah yang cukup berarti begitu. Jadi secara pertumbuhan juga akan bisa normal begitu. Nanti paling tinggal dirapihkan saja. Nah, kemudian di malam hari ya, menjelang malam hari itu Pak Ahmad ataupun Bu Ahmad itu menyampaikan bahwasanya Pak Ahmad itu benar-benar marah gitu, karena ini jarang terjadi gitu ya. Karena memang kita merasa tidak punya masalah dengan orang, kita sudah usil, dan juga kita tidak punya musuh di lingkungan sawah itu sendiri bosku. Dari situ menyampaikan bahwasanya Pak Ahmad benar-benar marah, dan sampai manapun nanti tersangkanya akan dicari begitu, sampai kapanpun gitu ya. Jadi Pak Ahmad ini sudah nafsu banget bosku, marahnya sudah meluap-luap lah gitu. Cuman saya coba untuk tenangkan, udah nggak apa-apa, besok saya ke sana, kita lihat dan kita rapihkan. Nah, setelah itu keesokan harinya, hari Minggu tanggal 20 Juli, sebagai rutinitas saya 2 minggu sekali ke kebun, saya ke sana bosku pagi hari ya. Di sana saya sampai kurang lebih jam 7. Nah, saya langsung diarahkan sama Pak Ahmad ke tempat lokasi di mana dua pohon tersebut dirusak begitu. Dan ya, tah musibah ya bosku ya, pas saya lihat benar-benar saya sedih. Kenapa? Karena memang pohon tersebut adalah salah satu harapan buat saya pribadi, dan juga mungkin nanti Pak Ahmad dan juga orang-orang sekitar bisa bermanfaat. Tapi nyatanya ternyata benar-benar hancur bosku. Nah, ini yang di luar perkiraan saya, karena memang saya pikir cuma satu atau dua dahan. Nah, sebetulnya kejadian itu di hari Sabtu antara siang sampai sore sebelum Pak Ahmad ke sana. Ternyata Sabtu sore itu Pak Ahmad ke sana ngecek lagi, tapi beliau tidak menyampaikan ke Ibu Ahmad gitu. Jadi tidak sampai ke saya informasi bahwasanya si pohon itu benar-benar hancur. Nah, setelah itu coba saya periksa, ternyata ya sudah, saya ikhlas begitu. Karena memang insya Allah dari sisi pohon sendiri masih ada ujungnya, itu mungkin saya lanjutkan pertumbuhannya, jadi seolah-olah kayak di pruning begitu bosku. Tapi pruning ekstrim yang benar-benar batangnya habis gitu, tinggal sisa ujungnya aja. Kemudian yang satunya patah. Nah, yang patah ini mungkin akan saya rapihkan begitu, rencana saya waktu itu ya, pagi-pagi itu saya rapihkan. Mungkin nanti saya top working dengan jenis lain ya, oci yang memang saya belum punya gitu. Udah saya coba benar-benar ikhlas, lapang dada gitu ya, meskipun itu benar-benar terpukul, sedih,
Karena saya, Pak Ahmad juga begitu amarahnya gitu ya melihat kondisi seperti itu. Karena kita merawat dengan hati, dengan tulus, dengan effort ya, semangat, dengan biaya, dengan tenaga dan juga pikiran yang memang benar-benar tidak sembarangan. Itu benar-benar kita perhatikan mulai dari kesehatannya ya bosku, dari penyemprotannya, pemupukannya, penyiramannya begitu. Nah, singkat cerita, udah saya aktivitas seperti biasa, saya nyiram, saya nyemprot, saya minta bantu Pak Ahmad untuk buat lubang untuk pemupukan begitu ya. Nah, di kurang lebih pukul 10 ya pagi, itu 2 orang jalan bosku, anak-anak ya, jalan membawa jaring jebakan gitu ya, yang buat biasa di sungai-sungai gitu ya. Nah, ternyata Pak Ahmad itu sudah mengincar atau mencurigai anak itu bosku, dan dilalahnya qadarullah itu anak itu balik lagi gitu, balik lagi. Jadi secara nggak langsung dia seperti menyerahkan diri. Pada waktu itu memang belum 100% yakin bahwasanya anak itu adalah tersangkanya. Pak Ahmad dengan amarahnya langsung diambil, langsung digelandang bosku ke tempat Pak Kiai untuk menanyakan seperti apa. Tapi caranya memang kurang tepat, dalam artian waktu itu memang benar-benar wah udah emosi banget Pak Ahmad, anaknya diseret gitu ya, maksudnya digelandang itu jalan satunya, kemudian satunya saya pegang. Nah, di situ sudah saya bilang Pak Ahmad tenang, jangan gegabah dan jangan emosi, sudah. Kita coba interogasi, coba kita komunikasi, apakah benar dia. Udah, ini yakin ini adalah anaknya yang pelakunya begini. Karena waktu itu ada saksi bahwasanya 2 anak itu main di saung bosku, di saung saya ya. Di situ bakar-bakar, entah bakar ubi, singkong atau ikan gitu ya, hasil dari mereka menjaring. Singkat cerita, nggak ngaku bosku. Waktu itu langsung nggak ngaku, cuman saya coba press gitu ya, dengan ancaman-ancaman. Kalau enggak gitu dia nggak bakal ngakui. Saya ancam, saya punya bukti, saya punya saksi, ada video, dan akan saya laporkan ke polisi begitu. Nah, satunya sudah dibawa ke Pak Kiai, satunya masih saya tahan di lokasi awal. Akhirnya anaknya satu itu ngaku, oke Pak, saya ngaku gitu, saya yang melakukan gitu ya, tapi jangan apa-apakan saya. Memang dari niat saya udah ikhlas gitu ya. Jadi minimal saya tahu siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Untuk apa? Untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, termasuk pohon-pohon saya yang lain gitu. Karena ketika tidak, bisa jadi mereka akan melakukan hal yang sama dengan pohon-pohon yang lain. Alhamdulillahnya sudah mengaku begitu ya. Nah, kemudian kita coba komunikasi di mana rumahnya. Saya mau ketemu orang tuanya bosku untuk memastikan biar anak ini bisa bertanggung jawab lah. Singkat cerita langsung ke rumahnya, dan kebetulan bapak dari masing-masing anak ini nggak ada di rumah. Akhirnya ketemu ibunya. Saya bilang kerugian saya sekian, biaya, tenaga dan sebagainya, dan kalaupun istilahnya tidak mampu ya seperti apa gitu ya pertanggungjawabannya. Waktu itu saya sampaikan, karena kedua orang tuanya tidak ada sampai sore gitu ya, saya harus pulang ke Cirebon. Akhirnya ya sudah, kuasa saya berikan ke Pak Ahmad. Nah, habis Isya Pak Ahmad ke rumah salah satu tersangka begitu ya. Nah, di situ seperti apa motifnya gitu ya, ternyata si anak tersebut pada waktu hari-hari sebelumnya itu cari ikan pakai jaring. Nah, di situ ada yang menanyakan pengakuan si anak itu, bahwasanya ada yang nanya, jadi Tong, itu jaring siapa? Itu ada orang yang nanya seperti itu. Ini jaring saya, kata si anak itu ya, tersangka itu. Kok kayak seperti punya saya, kata orang yang nanya itu. Nah, di situ ada sebuah persepsi, ada salah persepsi dari si anak. Si anak itu merasa dituduh bahwasannya dia mencuri jaring, begitu ya, mencuri jaring. Nah, di situ dia nggak terima.
Nah, keduanya itu saling kong kali kong lah komunikasi bahwasanya yang negur tadi itu adalah orang yang merawat kebun gitu, merawat kebun. Nah, pada saat itu otomatis menjadi pertanyaan, siapa gitu antara Bu Ahmad, Pak Ahmad, atau si Ajis ya yang suka di situ gitu. Dan dia bilang bukan gitu. Pak Ajis bukan, Pak Ahmad Ajis bukan, Pak Ahmad bukan, Bu Ahmad bukan. Terus siapa gitu yang negur dia gitu ya, menanyakan. Nah, kesalahan si anak itu tidak beralasan ketika memang merusak pohon saya gitu ya, yang dirawat Pak Ahmad. Padahal orang yang mereka menjadi sebab musabab dendam lah ibaratnya, dendam karena dia merasa dituduh mencuri gitu ya. Pelampiasannya ke pohon durian. Itu yang membuat kita benar-benar nggak habis pikir begitu bosku ya. Jadi si anak ini dendam, dan salah satu si anak menyampaikan kalau yang menanyakan tadi adalah orang yang merawat pohon durian ini gitu. Nah, itu sore hari dia hajarlah si dua pohon sampai hancur gitu. Jadi motifnya seperti itu bosku. Jadi motif balas dendam, tapi balas dendamnya itu tidak beralasan karena memang secara cerita dari mereka berdua itu, dari yang merawat Ajis, Pak Ahmad dan Bu Ahmad, itu tidak ada yang pernah menegur ataupun menanyakan si anak itu bahwasanya jaring itu adalah hasil curian begitu ya. Jadi nggak ada. Jadi dia ibaratnya salah sasaran begitu, tapi bagaimanapun itu tidak bisa dibenarkan. Jadi motifnya seperti itu. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini saya sudah ikhlas dan tidak memperpanjang urusan. Bagaimanapun semuanya adalah takdir ya. Jadi saya tidak bisa melawan takdir, ya saya hanya bisa untuk berusaha. Kemungkinan besar akan saya perbaiki dua pohon itu agar kelak tetap menjadi harapan saya, Pak Ahmad dan keluarga semuanya dan orang-orang sekitar kebun begitu. Dan sampai saat ini kemarin orang tua dari kedua tersangka tersebut menyampaikan tidak sanggup untuk bisa mengganti dari kerugian yang saya alami. Bahkan mereka, kata-kata mereka itu ya sudah dipolisikan saja gitu. Itu sudah ada dalam benak saya. Karena mohon maaf pas saya ke rumahnya itu memang benar-benar ya dibilang mohon maaf tidak mampu ya mampu, dibilang mampu ya cukuplah begitu ya, dibanding mungkin rezeki saya, mungkin insya Allah masih banyak rezeki saya. Jadi saya tidak benar-benar waktu saat itu juga sudahlah, tidak ada harapan lagi, pasti ujung-ujungnya pasti minta polisikan, tapi kan nggak mungkin, ini anak baru umur kurang lebih 13 atau 14 tahun. Jadi informasi dari orang tuanya itu ya, si anak itu lulus sampai SD saja, tidak melanjutkan ke SMP, sehingga mungkin pergaulannya bebas, sehingga apapun tidak banyak pikir panjang, jadi langsung dihajar-hajar aja gitu ya. Ya itulah mungkin dari lingkungannya, terus faktor dari mungkin orang tuanya kurang kontrol gitu, karena memang salah satu anak tersebut bisa dibilang ditinggal orang tuanya, jadi hidup dengan kakek neneknya begitu. Ya saya berharapnya sih jangan menantangin gitu ya ke polisi dan sebagainya, jangan. Ya cukup dengan minta maaf, mungkin kesalahan dari anak cucu saya bisa merugikan bapak atau apa gitu ya. Jadi bukan malah menantangin seperti itu. Tapi ketika nanti mereka berdua masih belum terima dengan perlakuan kemarin pada saat penangkapan itu dan melakukan lagi yang menyebabkan kerugian saya, mungkin ya tetap akan saya pakai jalur hukum, karena secara kekeluargaan saya sudah ikhlas, saya sudah merelakan begitu ya, saya tidak nuntut apa-apa. Tapi ketika nanti sekali lagi mengulangi, ya mau nggak mau harus dibawa ke ranah hukum, karena memang secara kerugian saya sudah masuk ke dalam tindak pidana ya, bisa dimasukkan ke BAP cukup besar gitu ya, jadi bisa diproses meskipun itu dengan pengecualian anak di bawah umur, tapi minimal nanti akan menjadi record jelek ya, record jelek terhadap kepolisian ataupun perilaku dia akan susah untuk mendapatkan SKCK ataupun kelakuan baik.
Jadi itu saja ya bosku ya. Jadi kronologinya seperti itu, dan motifnya dua anak di bawah umur ini memang eh, dendam, tapi dendam yang salah sasaran begitu ya. Ya mungkin bisa buat pengalaman bos-bosku semuanya, bisa diambil hikmahnya. Barangkali punya kebun, ya punya pohon satu, dua, tiga, 10 gitu ya. Jadi bisa lebih berhati-hati dengan orang-orang sekitar, meskipun kita tetap husnudon, tapi semua musibah itu juga kita di luar ekspektasi atau di luar apa ya bayangan kita gitu, anak segitu bisa merusak. Saya benar-benar sedih sebetulnya, sedih bosku. Tapi ya mau gimana lagi, tetap sabar dan mungkin tetap semangat ya untuk bisa merawat. Jadi rasa trauma itu masih ada, cuman ya sudahlah, kita harus ke depan. Semoga nanti apa namanya pohonnya bisa lebih bagus lagi, dan banyak yang mau doakan juga di video-video sebelumnya, nanti insya Allah si pohon itu akan bisa menghasilkan yang lebih banyak itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih supportnya bos-bosku semuanya yang sudah mendukung. Semoga tidak terjadi lagi ya, untuk terutama untuk saya dan bos-bosku semua pada umumnya. Segala urusannya, segala usahanya untuk menanam pohon durian ini dilancarkan dan nanti menghasilkan untuk kesejahteraan pribadi maupun orang di sekitar ya bosku ya. Mungkin sekian ya kronologi dan juga motifnya dalam kasus ini. Jadi tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,